Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa kita hingga kita berbuka tadi sore, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian ini. Moga-moga kajian ini bisa banyak membawa barokah manfaat buat kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel YouTube Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, bagaimana kita ketahui, beliau adalah Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, seorang ulama yang sangat dihormati pada masanya, dan hampir semuanya merujuk pada dirinya. Suatu saat ada Khalifah Harun ar-Rasyid itu datang kepadanya, datang menghadap kepada Imam Malik bin Anas, kemudian menyampaikan satu permintaan. Ya Syekh, bagaimana kalau kitabmu saya gantung di Ka'bah? Jadi kitabnya digantung di Ka'bah, kitab Al-Muwatta. Imam Malik bin Anas mengetahui apa maksud dibalik pernyataan ini, yakni penyatuan madhab, supaya madhab negeri-negeri Islam, seluruh negeri Islam itu sama, satu, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Malik mengatakan atau menjawab kepada Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau berkata bahwa sesungguhnya para sahabat Nabi itu telah tersebar ke berbagai macam penjuru negeri, masing-masing telah mengajarkan ilmunya, dan masing-masing kaum muslimin telah mengambil ilmu dari mereka. Karena itu beliau menolak permintaan dari Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menggantung kitabnya di Ka'bah. Pemirsa channel YouTube Teman Baik yang dirahmati Allah, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, tentang sosok Imam Malik itu sendiri. Jadi Imam Malik ini kita mengenal beliau sebagai salah satu imam ahli fikih di antara 4 imam ahli fikih yang dikenal oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik ini berasal dari Madinah, beliau lahir di Madinah, besar di Madinah, wafat di Madinah, ya, menimba ilmu di Madinah, mengajar di Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah kecuali untuk urusan haji, karena begitu cintanya beliau kepada negeri Madinah, negerinya Nabi. Beliau bertetangga dengan Nabi, maksudnya demikian. Jadi ini Imam Malik, dan beliau adalah madrasah ahli hadis, ya, beliau berasal dari madrasah ahli hadis. Jadi karena di Madinah itu banyak sekali para sahabat, jadi beliau kemudian mengamalkan amalan-amalan dari mereka, mengambil ilmu dari mereka. Kemudian dari para tabi'in. Jadi ini yang terjadi pada Imam Malik. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa beliau itu sangat menghormati hadis. Ya, umpamanya ketika ada orang datang kepada dirinya, kemudian bertanya tentang sesuatu hal, maka apakah berasal dari Madinah atau berasal dari luar Madinah, ya sama saja. Ketika datang kepada dirinya dan bertanya tentang suatu hal, maka beliau langsung akan menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau datang kepada dirinya dan ingin meriwayatkan hadis, maka orang tersebut diperintahkan untuk menunggu terlebih dahulu. Beliau akan masuk ke dalam rumah, kemudian akan mandi, kemudian memakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, dan kemudian beliau duduk dengan tenang untuk meriwayatkan hadis. Jadi ini contoh betapa beliau itu sangat memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada suatu kejadian, suatu saat beliau itu sedang sakit. Ada orang yang mengunjungi beliau, menjenguk beliau, dan kemudian ternyata orang itu membawakan hadis Nabi. Jadi menyampaikan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mendengar seperti itu, Imam Malik yang sedang sakit, beliau langsung berdiri. Ya, beliau itu langsung berdiri, sama seperti seorang prajurit itu kalau mendapatkan kabar, ini ada perintah dari pimpinan atau ada perintah dari
panglima, ya, maka para prajurit itu biasanya akan mengambil sikap berdiri tegak sempurna. Nah, ini yang terjadi pada Imam Malik bin Anas, ya. Bahkan dalam posisi sakit, ada orang menjenguk, beliau kemudian orang itu tiba-tiba membawakan sebuah hadis Nabi, maka beliau langsung berdiri. Dan beliau itu pernah suatu saat sedang meriwayatkan hadis, tiba-tiba ada kalajengking. Ada kalajengking, terus kemudian menyengat dirinya, dan kemudian beliau diam saja, ya. Beliau menyelesaikan sampai akhir meriwayatkan hadis. Setelah urusannya selesai, baru kemudian beliau mengambil kalajengking itu dari dirinya, yang menggigit dirinya. Jadi melihat hal seperti itu, para murid-muridnya, santri-santrinya sampai bingung. Kenapa tidak segera engkau mengambil itu ketika pertama kali menggigit, ya? Saya tidak suka, ya, sedang meriwayatkan hadis tiba-tiba memutuskan di tengah jalan hanya gara-gara gigitan dari kalajengking. Jadi ini yang terjadi pada Imam Malik, ya. Beliau adalah seorang imam ahli hadis, ya. Beliau mengarang sebuah kitab Al-Muwatta, sebuah kitab yang disebut-sebut sebagai kitab paling sahih di zamannya, ya, oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i. Sebuah kitab, Imam Syafi'i berkata tentang kitab Al-Muwatta bahwa kitab ini adalah kitab paling sahih, ya, setelah Al-Quran. Maksudnya para ulama menjelaskan perkataan seperti ini karena pada saat itu memang belum ada Sahih Bukhari, ya. Jadi kitab Al-Muwatta itu adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran pada zamannya, ya. Nah, kitab Al-Muwatta ini sendiri sebenarnya kitab hadis sekaligus lebih merujuk pada kitab fikih yang menunjukkan tentang amalan penduduk Madinah, ya. Dan ini pelajaran pertama tentang sosok pribadi dari Imam Malik bin Anas. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah tentang penyatuan mazhab, ya. Penyatuan mazhab dalam hal ini adalah mazhab fikih, ya. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid, kita mengenal beliau adalah seorang khalifah yang memerintah pada masa zaman keemasan Daulah Bani Abbasiyah, ya. Jadi Daulah Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, ya, pada saat itu kekuasaan Islam melebar sangat luar biasa, ya, sangat luas. Masa kemasannya dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini seorang khalifah yang beliau juga sangat menghormati ulama dan melihat bahwa amalan fikih dari kaum muslimin pada saat itu punya banyak perbedaan satu sama lain. Ada fikih di Irak seperti ini, fikih di Madinah seperti ini, fikih di Syam seperti ini, fikih di Mekah seperti ini, fikih di Mesir seperti ini. Jadi ternyata ada banyak perbedaan amaliyah, ya, dan kemudian beliau ingin menyatukan dalam satu mazhab fikih. Dan karena beliau mengetahui reputasi dari Imam Malik, beliau juga mengetahui tentang kitab karya Imam Malik yang disebut-sebut sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran pada masa itu, ya. Kemudian beliau menyampaikan satu permintaan kepada Imam Malik, yakni apa? Saya minta kitabmu ini akan saya gantung di Ka'bah, ya. Maksudnya apa? Sebagai simbol penyatuan mazhab. Tapi ternyata kemudian oleh Imam Malik permintaan itu ditolak, ya. Kenapa? Beliau beranggapan atau beliau berpendapat bahwa sesungguhnya para sahabat Nabi, mereka semua sudah mengambil ilmu dari Nabi dan kemudian tersebar kemana-mana, ya, tersebar kemana-mana, bukan hanya di Madinah, ya. Kita tahu ada misalnya ada Abdullah bin Mas'ud, ya, terus kemudian ada Abdullah bin Umar yang berada di Mekah. Beliau berpendapat bahwa para sahabat Nabi mereka mengambil ilmu dari Nabi dan kemudian sudah tersebar ke berbagai macam wilayah, masing-masing menyampaikan apa yang dilihat dari Nabi, didengar dari Nabi, dan kemudian seperti itulah yang terjadi, sehingga kemudian tidak layak untuk disatukan karena masing-masing memiliki satu sumber yang sama, yakni dari Nabi. Jadi ini alasan dari Imam Malik bin Anas dalam rangka menolak permintaan dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan kalau kita susuri lebih jauh tentang sejarahnya Imam Malik bin Anas, ternyata bukan hanya kali ini saja beliau menolak permintaan dari Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Beliau pernah misalnya suatu saat Khalifah Harun ar-Rasyid meminta kepada Imam Malik bin Anas untuk mengajar anaknya. Jadi untuk mengajar anaknya. Anaknya ini kan pangeran, berarti kan mengajar keluarganya, mengajar anaknya, ya. Kalau istilah kita sekarang homeschooling, ya. Jadi homeschooling. Nah, tetapi syaratnya adalah untuk mengajar anaknya, syaratnya adalah Imam Malik datang ke rumahnya, ya, ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Harun ar-Rasyid, berarti ke istana, ya, karena Harun ar-Rasyid tidak ingin anaknya, ya, keluarganya itu ngaji bersama-sama di tempatnya Imam Malik atau di masjid, ya, bareng dengan yang lain-lain. Beliau ingin yang gurunya ini datang ke
pada dirinya, ke rumahnya, ke istananya. Ya, istilah sekarang itu homeschooling, ya istilah sekarang. Tapi kemudian permintaan ini ditolak oleh Imam Malik bin Anas. Ya, pokoknya kalau mau ngaji, mau mendapatkan ilmu, apakah dia seorang pedagang atau seorang pengusaha atau seorang pejabat atau bahkan anaknya khalifah sekalipun, datang ke masjidnya sama kedudukannya untuk menuntut ilmu. Ya, jadi ini prinsipnya Imam Malik ya. Jadi kita yang mendatangi ilmu, bukan ilmu yang disuruh mendatangi kita, kalau istilah sekarang begitu ya. Nah, kemudian pernah juga suatu saat beliau menolak permintaan dari Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Suatu saat Harun ar-Rasyid itu meminta ke Imam Malik itu agar tidak menyampaikan satu hadis tertentu, ya wallahu alam bisawab, ya mungkin itu bertentangan dengan kondisi berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat itu, dan merasa bahwa kalau hadis itu disampaikan maka menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ini permintaan Harun ar-Rasyid ya. Tapi kemudian Imam Malik menolak ya, karena dia khawatir kalau misalnya itu dilakukan maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, jadi ini contoh-contoh ya tentang penolakan dari Imam Malik bin Anas kepada permintaan penguasa. Ya, jadi seorang ulama pada saat itu punya harga diri, punya izzah, punya independensi. Ya, dia mau bersikap seperti apa? Itu semua berdasarkan dari ilmu yang dia miliki ya, bukan kemudian merujuk pada permintaan penguasa ya. Ini tentang pelajaran yang kedua ya, di mana Imam Malik bin Anas itu menolak ide atau pengusulan dari Khalifah Harun ar-Rasyid tentang ide penyatuan mazhab ya. Tentang penyatuan-penyatuan seperti ini, memang kalau urusan penyatuan mazhab Imam Malik tidak sepakat ya. Tetapi dulu memang pernah terjadi ada penyatuan bacaan Al-Qur'an, terjadi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan ya, di mana orang-orang saat itu orang-orang umat Islam, di mana umat Islam pada saat itu mereka membaca Al-Qur'an dengan dialek yang berbeda-beda. Karena memang Al-Qur'an itu kan turun dengan 7 huruf ya, 7 dialek. Sama-sama dialek Arab, tapi kemudian ada sama seperti di Jawa ya, sama seperti di Jawa. Jawa itu ada Jawa Kromo, ada Jawa Ngapak gitu ya, dan lain-lain. Itu sama-sama bahasa Jawa ya, tapi memang punya variasi-variasi. Nah, pada masa Utsman bin Affan itu terjadi penyeragaman dialek Al-Qur'an. Dialek yang dipakai itu adalah dialek Quraisy ya. Jadi ini memang pernah terjadi masalah penyatuan-penyatuan seperti ini ya, ini terjadi pada masa Utsman bin Affan. Tetapi tentang penyatuan mazhab ini ternyata Imam Malik tidak sepakat, dan kemudian tidak ingin menggantung kitabnya di Ka'bah. Diberi kitabnya, dia tidak ingin menyerahkan kitabnya. Dia tidak ingin menyerahkan kitabnya kepada Harun ar-Rasyid untuk digantung di Ka'bah. Padahal kitabnya itu disebut-sebut kitab paling sahih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah agar kita tidak bersempit hati terhadap perbedaan-perbedaan. Apalagi kalau perbedaannya itu masalah fikih, di mana masing-masing orang itu punya guru, masing-masing orang punya dalil. Kalau memang ada dalilnya yang menunjukkan bahwa itu berasal dari Nabi, maka kita berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, tidak boleh kemudian kita mengingkari adanya perbedaan itu dan kemudian mengatakan yang ini salah, yang ini benar. Asal masing-masing memang ada dalilnya, bisa dibuktikan bahwa dalil itu berasal dari Nabi, maka kita harus berlapang dada. Karena zaman sekarang kadang-kadang ada orang yang tidak suka dengan perbedaan itu. Ya, sehingga semua pendapat dalam urusan apapun diserahkan pada satu pendapat saja, dan kemudian pendapat-pendapat yang lain itu dianggap salah ya. Jadi ini pelajaran bagi kita ya. Karena itu kita perlu berkaca pada ucapan dari Umar bin Abdul Aziz ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz suatu saat pernah berkata bahwa saya suka apabila para sahabat itu berbeda pendapat ya dalam urusan fikih, misalnya demikian ya. Kenapa? Karena dari situ kita jadi punya pilihan. Ya, misalnya Ali bin Abu Thalib berpendapat seperti ini. Terus kemudian Ibnu Abbas berpendapat seperti ini, Ibnu Umar berpendapat seperti ini, Abu Musa berpendapat seperti ini. Ya, misalnya demikian. Sa'ad bin Abi Waqqas berpendapat seperti ini. Jadi, kalau para sahabat ini berbeda pendapat, ini ternyata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz itu merasa senang. Kenapa? Karena mereka adalah generasi-generasi yang terpilih dan terbimbing langsung oleh wahyu. Ya, dalam hal ini adalah dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka berbeda pendapat, maka kita jadi punya pilihan akan mengambil pendapat yang mana. Ya, akan mengambil pendapat yang mana. Oh, dalam kondisi yang seperti ini, sepertinya pendapatnya Ali bin Abi Thalib lebih pas. Dalam kondisi seperti ini, pendapatnya
Ibnu Abbas lebih pas untuk kita amalkan. Dalam kondisi seperti ini pendapatnya Ibnu Umar lebih pas untuk kita amalkan. Misalnya demikian ya. Jadi kita jadi punya pilihan-pilihan. Lain kalau misalnya para sahabat semuanya satu pendapat. Ya, satu pendapat sehingga kemudian kita mau tidak mau harus mengambil pendapat itu ya. Dan mungkin pada saat pendapat itu dilakukan, ijma di kalangan sahabat itu layak bisa dilakukan, tapi di masa kita mungkin ada perbedaan-perbedaan, ini agak berat ya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz malah menyukai apabila para sahabat itu berbeda pendapat sehingga punya pilihan-pilihan dalam melakukan pendapat yang akan diambilnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Wallahu a'lam bishawab, moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.